Saya apresiasi Kapolri, bahkan di Detikcom PKS memuji Pak Jokowi untuk bab ini. Saya akui, kalau Pak Jokowi mengizinkan dan proses penerimaan 57 pegawai KPK ke kepolisian ini berjalan dengan baik, buat saya masih ada secercah hukum, secercah harapan agar pemberantasan korupsi di Indonesia dapat tegak. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali malam ini dapat membersamai leaders dan calon leaders membahas satu topik yang sangat krusial. Pemberantasan korupsi di Indonesia dengan segala naik turunnya, termasuk kasus terbaru para pejuang yang mengharumkan nama KPK last minute mudah-mudahan diselamatkan melalui penerimaan di kepolisian. Saya apresiasi Kapolri, bahkan di Detikcom PKS memuji Pak Jokowi untuk bab ini. Saya akui, kalau Pak Jokowi mengizinkan dan proses penerimaan 57 pegawai KPK ke kepolisian ini berjalan dengan baik, buat saya masih ada secercah hukum, secercah harapan agar pemberantasan korupsi di Indonesia dapat tegak. Izinkan rekan-rekan sekalian saya menyampaikan 4 perspektif terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia dari perspektif aktor, sistem, kultur, dan teknologi. Yang aktor ini KPK dan KPK adalah salah satu warisan reformasi terharum sebelum revisi KPK dan paket kepemimpinan yang ada. Setelah itu justru terbalik. Survei indikator terakhir kepolisian justru sudah di atas KPK. Ini luar biasa, pasang surutnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar bagaimana para aktor ini harusnya istiqomah, harusnya betul-betul lurus niatnya, mencintai negeri, tidak akan mudah. Tidak akan mudah. Upaya pemberantasan korupsi selalu akan menghadapi fight back, akan menghadapi serangan balik, dan karena itu keimanan, integritas, keyakinan kepada akhirat adalah menjadi inti utama pemberantasan melawan korupsi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Harun Al-Rashid ya. Bang Aldi, nanti bukunya ditayangkan tolong. Ada 2 buku saya dapat hadiah dari beliau. Siap. Luar biasa. Setelah ini kita tayangkan. Nanti saat Bang Harun paparan, 2 buku saya tadi lihat di Tokopedia udah banyak yang beli itu, luar biasa. Bang Harun ini seringnya di belakang novel, tetapi barisan yang kokoh dan kuat ini menjadi yang harus dijaga. Tidak banyak institusi di negeri ini, aktor di negeri ini yang mendapatkan nama harum bukan cuma dalam negeri. Bagaimana Vietnam meminta bantuan, bagaimana Brazil, bagaimana Malaysia bertanya bagaimana membangun institusi pemberantas korupsi yang dicintai, ada banyak sekali. Sebetulnya Bang Harun dan teman-teman, tinggal selangkah lagi KPK kita menjadi world class institution ya, yang dirujuk. Nah teman-teman ini mestinya tidak boleh ke ASN, naik kelas, jangan aparatur sipil negara, dia aparatur sipil peradaban, karena memang diminta oleh banyak pihak untuk mengsupervisi, memonitoring, bahkan untuk ikut melakukan training. Yang kedua tentu faktor sistem. Revisi Undang-Undang KPK adalah satu yang harus kita kenang dalam-dalam. Saya menolak, tetapi satu lain hal ternyata ada oligarki yang bekerja dan kita harus betul-betul menjaganya. Yang ketiga tentu kultur. Agak sedih sekarang, dulu semua bergandeng tangan menjaga KPK, tapi sekarang untuk 57 pegawai KPK kita melihat justru tidak terlihat gerakan sosial, civil society untuk sama-sama menjaga. Padahal kultur ini harus terus dibangun, harus terus dipupuk agar masyarakat berani mengatakan tidak, agar masyarakat berani untuk memberantas korupsi. Karena
dari rahim masyarakat yang sehat, anti korupsi lahirlah pemimpin yang tidak korupsi dan justru ingin menegakkan peraturan. Dan terakhir, tentu teknologi. Ya, dengan kemampuan sadapnya, dengan kemampuan OTT-nya yang terbukti, mudah-mudahan 57 pegawai KPK yang ke Kapolri dan ke Bareskrim khususnya dapat meningkatkan kapasitas kepolisian sehingga ke depannya aparat penegak hukum kita betul-betul dapat efektif untuk mencegah korupsi dan membangun Indonesia yang baldatun, toibatun, warobun gofur.